Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Kita ketemu lagi di channel yang didedikasikan untuk belajar sepanjang hayat dan channel untuk berbagi pengetahuan supaya kita bisa belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita menampilkan narasumber istimewa yaitu Dr. Laili Fajariah, MPD tentunya. Beliau adalah alumnus Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Panggang. Panggang itu di Gunung Kidul. Atau orang menyebut Gunung Kidul ibu kotanya Wonosari. Dan sekarang menjadi kota yang ramai karena banyak pengunjung untuk berwisata. Nah, saudara, kalau gadget Anda kedatangan video ini berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Wiono MPD. Jangan lupa klik subscribe dan bagi kepada teman-teman saudara, terutama sesama guru bahasa Inggris. Karena eh, di kali kesempatan ini kita akan membicarakan bagaimana menyusun RPP, pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan deep learning, pembelajaran mendalam yang kita bahasa Indonesia kan. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana persiapan flight to Korea? Alhamdulillah, Prof. Tinggal packing sedikit. Jam berapa pesawatnya? Sebenarnya masih besok, Prof. Besok siang flightnya. Jadi Oke, sekarang masih bisa bersama teman-teman di sini. ya, oke lah, selamat jalan, have a safe flight, dan ketemu keluarga besar suami di sana. Nah, Thank you, Prof. gimana menurut Laili, eh, membuat RPP ribet nggak untuk deep learning ini? Alhamdulillah setelah menyimak beberapa paparan dari YouTube Prof ya kemarin yang terakhir dengan Prof Yuli itu semakin ini ya Prof ya semakin jelas gitu ya bahwa yang kemarin mungkin ketika awal mendapat paparan yang dari bulan Februari kalau nggak salah ya Prof ya, itu Ya, waduh kok banyak sekali yang harus dituliskan. Kemudian kemarin mendapatkan dari YouTube yang episode 8 dengan Prof Yuli itu kan ada memang identifikasi dan sebagainya sampai assessment, tapi ada yang di highlight kuning yang itu wajib di apa namanya dituliskan dalam RPP kami gitu ya. Jadi saya mencoba mengembangkan yang di highlight kuning atau yang wajib ada di RPP terlebih dahulu, Prof, agar ya, memberikan apa ya? Oh ternyata mudah kok, bukan sesuatu yang rumit gitu, nggih, Prof, nggih. ya, oke. Jadi bagaimana implementasinya untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang LPP-nya Profesor Yuli itu kan generik, artinya secara normatif, teoritiknya seperti itu. Lalu Oke. gimana saudara mengadopsi untuk mata pelajaran bahasa Inggris? Silakan, Oke. mungkin share Oh kalau iya, mungkin saudara bisa. Ya, baik, Prof. Jadi pertama memang teman-teman kami gitu ya, kami dari guru itu memang perlu memahami terlebih dahulu ya, Prof, ya, dari paparan yang disampaikan oleh Puskurjar itu bahwa ada 4 ini ya. Yang pertama identifikasi, kemudian desain, pengalaman belajar dan assessment. Jadi memang tetap saya ketika mau mengembangkan RPP atau mengembangkan desain pembelajaran, saya melakukan terlebih dahulu identifikasi seperti analisa kesiapan peserta didik, kemudian mengetahui karakter peserta didik saya dan juga materinya yang akan diajarkan, kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Kemudian saya mencoba mengembangkan dengan apa namanya contoh kemarin gitu ya, contoh yang disampaikan juga di YouTube Prof. Suyanto, saya ambil yang kuning-kuning yang wajib ada dalam RPP gitu ya. Pertama kan identifikasi itu di dimensi profil lulusan. Kemudian
mohon konfirmasinya Prof. Di sini saya menyesuaikan di mengenai profil lulusannya tidak terus semuanya gitu, tapi saya pilih dua yang mana ini linear dengan konten atau apa namanya tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan juga proses pembelajarannya. Leres nggih Prof nggih? Ya, artinya dimensi profil lulusan itu tidak dalam satu pertemuan bisa dicapai semua. Iya, 8 ya, nggih. ini baru 6 ya. Jadi pilih aja yang relevan. Saudara kan Nggih. bisa merencanakan pada saat itu apa yang Iya, akan dicapai. Kalau di sini eh, sampean milih komunikasi dan dan penalaran penalaran kritis. kritis. Nah, Nggih. itu saya boleh pilih satu juga boleh, tapi yang tidak boleh itu kalau tidak ada. Oh iya, nggih, Prof ya, ya. Ya, dan juga komit gitu nggih, Prof, bahwa ini Ya, memang akan terintegrasi dalam proses pembelajaran gitu nggih, ya Prof dan nggih. bagi para guru bahasa Inggris yang lain, ini contoh ya, contoh. Once again, that's the example. Example Bukan nggih. untuk dipakai. Jadi kalau contoh itu eh, sebaiknya tidak dipakai, tapi itu digunakan untuk referensi mengembangkan miliknya sendiri, gitu. Ya, terus lanjut. Oke, nggih, Prof. Jadi tadi eh, dimensi profil lulusan yang dipilih adalah penalaran kritis dan komunikasi karena ini relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu meminta dan menyampaikan pendapat dengan lancar dan tepat secara lisan. Nantinya ini untuk kalau bahasa itu kan ada written cycle, ada oral cycle. Nah, ini akan fokus pada oral cycle-nya gitu nih, Prof. Jadi nanti anak akan apa endingnya akan bisa apa namanya menyampaikan pendapat secara lisan atau berbicara terkait pendapat mereka. Mungkin Ungkapannya, nggih, ya nggih. mungkin tujuan pembelajaran itu bisa direformat menjadi lebih aktif ya, yang verb aktif. Mungkin ya ini lebih baik, lebih komunikatif jika tujuan pembelajaran itu adalah agar siswa memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat, bla bla bla. Itu mungkin ya. Oh, nggih, nggih, baik, Prof. Jadi Ya, nanti di di apa? Di revise menjadi ya. lebih jelas peserta didik bisa apa-apanya gitu nggih, Prof. Nggih. Ya, maksud saya supaya konteks belajarnya itu benar-benar apa meaningful buat mereka, sehingga tidak kita minta, tapi kita mengkondisikan supaya mereka bisa Oh, melakukan nggih, nggih, sesuatu. Prof. Di sini maksudnya meminta itu adalah ungkapannya, Prof. Jadi ada apa expressing mereka menyampaikan meminta pendapat dan memberikan pendapat. Mungkin nanti saya ubah biar tidak terlihat seolah-olah siswa diminta gitu ya. Jadi Ya, nanti siswanya bisa meminta dan menyampaikan pendapat seperti itu. Oke. Terima oke, kasih Prof sarannya. Jadi biar nanti direvisi biar tidak ambigu gitu ya. Oke, oke. kemudian dilanjutkan dengan ini yang juga harus ada ya Prof, kerangka pembelajaran mendalam yang ini rohnya gitu ya dari praktik pedagogis. Mohon izin ini masih menggunakan genre based instructions. Kenapa? Karena banyak teman-teman dari bahasa Inggris kan yang kenal dulu. Nanti misalkan setelah ini saya akan mencoba dengan inquiry atau dengan problem based atau dengan project based. Tapi saat ini saya karena akan mencoba memberi contoh yang biasanya digunakan oleh teman-teman biar tidak kaget wah kok sulit gitu ya. Jadi yang Ya, sudah biasa kenal dulu kayak gitu, ya, Prof. dia sudah Oke. terkenal ya, genre based Nggih. interaction. Ya, Nggih, kalau dengan teman-teman bahasa Inggris kan yang kenalnya ini dulu biar tidak walah anyar lagi harus belajar lagi. Jadi belajarnya dari yang oh ini ternyata tidak sulit bisa menggunakan yang sudah lalu pengalaman yang sebelumnya tinggal apa sih yang ditambahkan seperti itu, Prof. oke. Oke, Ya. dan di sini ada kemitraan. Kan sebenarnya kemitraan bisa dalam, luar, dan masyarakat nih, Prof. Tapi saya di sini yang saya angkat adalah dalam sekolahnya. Jadi nanti anak-anak akan bermitra dengan murid atau siswa di lain kelas gitu ya. Kalau di sekolah saya kan karena hanya 3 kelas nih, Prof. Kelas 7, 8, 9. Dan ini tadi maaf ini untuk kelas 8, maka nanti akan bermitra dengan kelas 7 dan kelas 9 seperti itu. Ya, itu kemitraan ini baru dari dalam dulu, bukan Oke, dengan dalam selalu, tapi dengan luar itu juga lebih bagus. Misalkan oke. saja bermitra dengan guide, misalkan saja Oh iya, orang-orang Prof. pariwisata yang biasa membawa guide itu kan bisa digunakan untuk bagaimana dia cara bertanya kepada turis. Nah, Mas, itu antara lain. Ya, Oke. pertama dengan dalam that's okay, no problem. Nggih, nggih, Oke, nggih, next. Prof.
Mungkin nanti untuk materi lain seperti yang kemarin saya sharingkan kan itu bermitranya dengan apa luar gitu ya. Kalau yang ini memang khusus pas dengan mitra dalam sekolah. Baik, selanjutnya ini yang baru ya, Prof. Kemarin saya belajar yang lingkungan pembelajaran kan saya pahamnya hanya lingkungan fisik atau virtual gitu ya. Ruang fisik atau virtual. Ternyata justru di sini kita perlu mengingat bahwa kita perlu menumbuhkan atau menciptakan budaya belajar apa sih yang akan apa namanya diterapkan di kelas kita, dan di sini budaya belajar yang akan apa namanya diciptakan adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat kebetulan sesuai dengan tujuan pembelajarannya, dan tentunya karena dari sisi bahasa nih Prof, saat ini kan sangat diperlukan untuk anak-anak bisa berbicara dengan berbicara dengan bahasa yang sopan baik kepada teman-temannya maupun terlebih kepada guru gitu ya. Jadi prinsip yang memuliakan ya, kemarin kan pembelajaran mendalam ada memuliakan juga ya Prof. Di sini juga dimunculkan. Jadi budaya belajarnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang sopan. Ya, Sedangkan ya, saya kira anu ya, saudara lah ini eh, nggih, juga perlu di-highlight bahwa tidak saja sekedar bicara berpendapat secara sopan, tapi kuncinya adalah bisa berkomunikasi. Nah, itu nggih, yang saya kira eh, juga perlu di-highlight di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu saya kira. Oke? Ya, nggih, Prof. Berkomunikasi lebih 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 luas nggih Prof nggih. ya, dan fungsi pembelajaran bahasa itu ya komunikasi, bukan, Komunikasi. bukan yang Ya, lain. Ya, oke. baik. Kemudian saya lanjutkan untuk ruang fisik tentunya ada di dalam ruang kelas dan juga di sekolah gitu nih, di taman sekolah misalkan. Untuk ruang virtual di meeting ini karena ini optional nih Prof, nih, kebetulan tidak saya gunakan ruang virtual, tapi mungkin nanti di meeting yang lain atau materi yang lain akan dimunculkan ruang virtual. Mungkin kemarin kerjasama dengan siswa di Jepang atau mungkin kerjasama dengan siswa di sekolah lain seperti itu. Ya, Kemudian ya. di Tapi yang ya, perlu di-highlight ialah jangan sampai ada distraktor dalam menggunakan sumber-sumber belajar. Karena utamanya pembelajaran bahasa Inggris itu ya komunikasi tadi, Nggih. bukan membuat anak memiliki kompetensi untuk misalkan saja menguasai temanya. Temanya misalkan saja ke pasar misalkan saja. Nggih. Pasarnya itu nggak penting. Yang penting Iya, bagaimana dia ketika ke pasar itu bisa berkomunikasi. Oke, iya. Nggih, Prof. Utamanya di bahasanya memang nggih, Prof. Komunikasi dalam bahasa yang target nggih, bahasa ya, Inggris. Kemudian pemanfaatan digital, walaupun ini adalah opsional, tapi kebetulan kalau di tempat kami kan secara fasilitas dan sarana prasarana juga memungkinkan untuk dimanfaatkan gitu ya. Jadi pemanfaatan digital dari perencanaan, pembuatan worksheet dengan menggunakan Canva, kemudian pelaksanaannya nanti akan memanfaatkan video short YouTube, video dialog berbentuk animasi, ya. Kemudian ada QR code dan Google Site yang sudah saya kembangkan seperti itu, Prof. oke, Ya, ya, dan ya, di assessment juga memanfaatkan seperti word wall, quizzes, CapCut, kemudian sosial medianya siswa. Nah, tapi mungkin juga perlu dipertimbangkan bahwa ini optional dan disesuaikan dengan konteks teman-teman masing-masing gitu, ya, Prof. Ya. Jadi tidak terus ya, harus semuanya dimasukkan. Kebetulan saja kalau memungkinkan dan memang secara sarpas mendukung gitu, ya, Prof. Ya. Jadi saya masukkan di sini. ya itu kan apa? Pemanfaatan digital itu kan untuk memberi support untuk Nggih, apa? To make any stronger motivation bahwa anak-anak kita itu dengan begitu sehingga belajarnya itu lebih bermakna, lebih meaningful supaya ada relasinya dengan praktek-praktek digital yang dia ketahui itu. Oke, nggih, nggih, Prof. Baik, kemudian dari pengalaman belajar, yang pertama pengalaman belajar memahami, izin matur Prof ini terkait bahwa memahami, mengaplikasi dan merefleksi bukan sintaks itu sudah sering, saya akhirnya sering sampaikan juga ke teman-teman biar ngendikane Prof kan biar tidak salah, apa namanya, salah kaprah gitu ya. Jadi saya sampaikan juga ke teman-teman guru bahwa ini bukan sintaks, tapi ini adalah pengalaman belajar yang
akan dilalui oleh siswa dalam pembelajaran mendalam. Dan karena tadi di praktik pedagogis disampaikan menggunakan genre based, maka pertama langkahnya tentunya background knowledge of the field. Di sini pertama guru menampilkan video pendek atau short anak-anak SMP yang sedang mabar, Bro. Sekarang sangat marak sekali, nggih. Hmm. Mabar itu main game online bersama. Hmm. Kemudian siswa saya ajak berdiskusi tentang video pendek tersebut berdasarkan pengalaman mereka. Seperti, do you also do the activity like in the video? And then what do you get from the activity? Seperti itu. Nanti siswa Hmm. menjawab Ya. apa semampunya nih Prof. Tidak harus the whole in English, tapi I will expose them to the English gitu ya. Hmm. Jadi saya akan mencoba menanyai dalam bahasa Inggris, tapi nanti respon anak boleh in English or in bahasa Indonesia. Hmm. Nah, di sini saya linkkan dengan pengalaman mereka karena ini eh, fenomena atau aktivitas mabar ini sangat marak di kelas saya gitu ya, di anak-anak SMP, mungkin juga anak SD sudah mengenal mabar, Ya. jadi sangat relevan atau mungkin bermakna gitu nggih Prof nggih. Ya, dan sekali lagi harus diingatkan bahwa di sini menggunakan apa mabar itu adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi, Nggih. bukan kita menilai keterampilan dia menggunakan mabar dan keterampilan dia menang dalam game misalkan saja. Nggih, Prof. Ini Ya, untuk topiknya saja yang ya, diangkat, Prof. Jadi, salah satu topik yang memang aktivitas siswa nanti di bawahnya, nanti anak akan memberikan pendapat, ya, menuliskan pendapat, tertulis dalam sticky notes. Karena ini masih di awal, mereka diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, gitu, nggih. Kemudian mereka menempelkan pendapat mereka di papan tulis dan kita mendiskusikannya bersama untuk masuk ke ini loh kita akan belajar menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris dan apa sih pentingnya mempelajari ungkapan menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris karena kan ya, perlu anak tahu ya Prof apa ya. sih pentingnya mempelajari sebuah materi. Ini eh, saya mencoba meng-highlightnya sebagai hijau prinsip berkesadaran sepertinya masuk ya Prof ya, seperti ini Ya. ya. Kemudian setelah itu sebelum anak-anak diekspos kepada contoh dialog bahasa Inggris, saya berikan apa namanya kosakata-kosakata penting yang nanti Ya. muncul dalam video dan ini terkait dengan apa namanya aktivitas siswa remaja gitu ya misalkan top up games, kemudian benefit, dangers, kemudian game online dan sebagainya. Kuisnya karena anak-anak suka bermain kuis gitu, guys. Jadi saya buat dalam word wall, kemudian ada QR code. Anak-anak menyeken di depan QR code-nya untuk masuk ke game ini, Prof. Nah, ini kan ada unsur fun-nya juga, gitu, Prof. Walaupun sebenarnya Ya. itu kosakata bahasa Inggris, tapi dikenalkan dengan cara game menjadi, eh, menurut saya ini menggembirakan atau joyful-nya masuk gitu, gitu, untuk yang aktivitas yang nomor 4. Oke. Ya. Oke. Oke, next. Kemudian, nah, masih di pengalaman memahami, masuklah di modeling of the text atau siswa mendapatkan exposure penggunaan asking for and giving opinion ini dalam dialog animasi, dalam animasi yang saya tampilkan melalui YouTube, gitu, nggih, Prof. Kemudian anak apa namanya, mencoba menjawab terkait informasi umum terkait dialog seperti what what is the dialogue about, kemudian where are they talk, where do they talk atau sebagainya. Jadi terkait informasi umum tersebut dahulu secara lisan, kemudian mereka mencoba memahami isi dialog, Hmm. informasi rincinya dengan kuis gitu nggih, Prof. Ya. Pakai kuis lagi karena memang ini anak itu biasanya kalau sudah pakai kuis seru gitu ya. Hmm. Kemudian dari situ tidak berhenti di sini, apa yang dialog yang digunakan di animasi atau di YouTube tadi saya berikan transkripnya dan anak-anak berdiskusi dengan teman semeja untuk menganalisa seperti apa sih ungkapan asking for and giving opinion itu. Kemudian dari situ mereka mencoba mengurutkan kalimat acak menjadi sebuah dialog yang padu untuk expressing opinion. Ini Ya. masih di modeling of the text. Di sini Ya, Mas, oke. iya. Ya, terus.
setelah pengalaman memahami ini baru apa pengetahuan yang sebelumnya di pengalaman memahami diaplikasikan dalam beberapa activities seperti yang pertama joint constructions of the text. Ini menggunakan word wall, masih menggunakan game ya Prof. Jadi saya berikan anak-anak itu kata acak, kemudian mereka mengurutkan untuk menjadi ungkapan giving opinion yang padu gitu. Nah, ini Oke. kan menggembirakan seperti itu. Lalu bersama dengan teman semeja, karena masih join, jadi anak-anak bisa berpartner dengan teman semejanya, mereka melengkapi dialog dulu. Tahapannya melengkapi dialog dengan ungkapan asking for or giving information, giving opinion berdasarkan gambar. Jadi masih melengkapi, kemudian mereka mencoba writing dialog transkrip gitu ya. Tapi ini belum komunikasi real, jadi mereka masih Ya. mencoba membuat dialog, kemudian dipraktekkan tentang dialognya tentang apa, biar tadi linear dengan pembelajaran sebelumnya, maka terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang saat ini disukai atau menjadi minat remaja, seperti pemainan game online, Oke. main sosial Ya. media, seperti itu. Ya, Baru, oke. nggih, ini tadi berarti bermakna dan menggembirakan karena sesuai pengalaman dan juga menggunakan aktivitas yang menggembirakan. Lalu di endingnya di independent constructions ini kemitraannya muncul, Prof. Jadi anak-anak melakukan survei dengan teman sekelas dan juga teman di kelas lain gitu, nggih. Eh, apa namanya terkait pendapat teman-temannya mengenai misalkan online learning. Ini dulu karena online learning, jadi saya mengembangkannya masih lama gitu. Apa Ya. namanya? Kemudian playing TikTok karena sekarang kan juga banyak yang scroll TikTok, live TikTok dan sebagainya yang sesuai dengan apa namanya? Aktivitas yang biasanya dilakukan oleh anak-anak sekarang. Hmm. Lalu dari hasil survei itu anak-anak ini kan ketika survei kan mereka menggunakan bahasa Inggris walaupun simple nggih Prof, like uh, what do you think of playing TikTok? Nah, I think playing TikTok is fun misalkan. Nah, baru sesederhana itu pun ketika itu dilakukan oleh anak-anak SMP khususnya SMP kelas 8 di kelas sekolah saya itu sudah sebuah komunikasi yang patut untuk apa ya diapresiasi makaten nggih Prof nggih. Hmm. Mereka benar-benar menggunakan bahasa Inggris yang dipelajari dalam berkomunikasi walaupun sederhana. Lalu anak-anak menyampaikan atau mempresentasikan hasil survei sesuai pilihan mereka, bisa menggunakan video reels atau dengan infografik dan boleh diupload juga di media sosial dan nantinya mereka akan presenting juga di depan kelas seperti Oke. itu, Prof. Ya. Ya, bagus ya. Terus. Oke. Ini mengaplikasi dan terakhir refleksi di mana anak bisa memberikan feedback atau penilaian dan masukan kepada presentasi temannya gitu nggih. Kemudian mereka juga membuat refleksi yang seru dan menarik, bisa menggunakan video pendek, kartu cerita, emotikon tentang apa yang dipelajari dan pengalaman yang mereka alami selama proses pembelajaran. Jadi di sini di tahapan merefleksi berkesadarannya masuk, bermaknanya juga nggih, menggembirakannya juga iya karena refleksinya tidak monoton gitu ya, seru dan menarik sesuai dengan pilihan siswa. Ya, Ini saya untuk dalam refleksi ini, guru nggih, juga Prof. bisa memberi pancingan bertanya. Ya. Bagaimanakah, apakah kalian sulit belajar yang sudah kita lakukan, misalkan saja. Lalu bisa Nggih, juga ditanya, apakah kalian bisa menerima feedback dari teman yang lain. Terus siswa juga diajak bertanya, apakah kalian tahu yang kamu tahu? Apakah kalian tahu apa yang tidak tahu? Itu oh, adalah bagian dari refleksi itu sendiri. Dan tentu saja refleksi ini tidak saja berlaku untuk siswa, guru juga harus melakukan refleksi. refleksi. Nggih, Kenapa anak nggih, seorang anak selalu duduk di pojok? Mengapa yang bertanya selalu itu? Misalkan, ini untuk nggih, perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Oke, terakhir assessment yang nggih. cara lakukan apa? Assessment yang pertama, assessment awalnya ini
kalau seperti net assessment memang sudah dilakukan gitu Prof. Jadi analisa kebutuhan sudah dilakukan. Kemudian di awal pembelajaran itu juga ada assessment awal untuk kosakata itu apakah anak sudah tahu berapa kosakata atau belum itu saya lakukan. And then di assessment proses tadi tentunya observasi selama proses pembelajaran dan tadi peer assessment dari siswa baik ketika survei maupun ketika presentasi. Ya, Ya, jadi assessment di sini ini tentu saja adalah assessment assessment for learning saya kira. learning. Jadi, Ya, ada ya, assessment for-nya. ya. Kemudian yang peer assessment bisa menjadi assessment S-nya, gitu, Prof. Nggih. Dan tujuan utama mungkin yang saudara lakukan itu adalah assessment dalam bentuk formatif. Kalau kita menggunakan istilah formatif sumatif, Formatif. ya, Nggih. formatif untuk memperbaiki proses. Baiklah, saya kira inilah contoh membuat ini yang disampaikan oleh saudara Laili, Dr. Laili. Mudah-mudahan para pemirsa, terutama guru bahasa Inggris, bisa mendiskusikan dan kalau Anda mempunyai pendapat lain atau menyempurnakan atau mengkritik, silahkan berdiskusi di ruang chat, di ruang apa untuk komen sehingga kita bisa melakukan pembelajaran sepanjang hayat di channel ini. Terima kasih Saudara Laili dan selamat jalan ke Korea. Nggih, matur nuwun, Prof. Bisa makan kimchi. Kimchi, Prof. Ya, oke. Terima kasih. Nggih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.